Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Sebelumnya, eh, kami dari kelompok topik 8, lebih tepatnya topik tata cara penulisan skripsi. Pada kesempatan kali ini, kami sekelompok beranggotakan 9 orang ingin mempresentasikan tentang bagaimana tata cara penulisan skripsi yang benar. Mungkin bisa perkenalan lebih dulu. Oke, perkenalkan nama saya Ersa Ditya Pratama dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 24041300091. Selanjutnya, kenalin nama aku Muhammad Farhan dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 24041300092. Perkenalkan, saya Luhur Pangaribowo dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 24041300093. Perkenalkan, nama saya Isra Nadia Nuraini dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 24041300095. Perkenalkan, nama saya Martino Otniel Hartono dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 24041300096. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Stephen Bong dengan NIM 2404130097 dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Fatur Rohim dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 24041300098. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Zahra dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 24041300099. Perkenalkan, nama saya Naila Kamala dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 24041300100. Jadi langsung masuk ke materi yang pertama. Jadi apa itu skripsi akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Zahra dengan NIM 24041300099. Nah, jadi apa itu skripsi? Skripsi itu adalah sebuah karya ilmiah yang merupakan laporan hasil penelitian. Penelitian ini bisa dilakukan dengan metode kualitatif, kuantitatif, atau bahkan menggunakan pendekatan campuran. Dalam konteks pendidikan tinggi, skripsi ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dasar untuk memperoleh gelar sarjana atau S1. Penting diketahui bahwa skripsi tidak hanya sekadar tugas akhir, tetapi juga merupakan wujud dari proses belajar dan pengembangan kemampuan analisis, penelitian, serta penulisan ilmiah yang telah ditempuh selama masa studi. Dengan menyelesaikan skripsi, mahasiswa tidak hanya menunjukkan pemahaman tentang topik yang diteliti, tetapi juga kemampuannya dalam menyampaikan hasil penelitian secara sistematis dan logis. Selanjutnya, tujuan skripsi. Bisa diganti? Tujuan utama dari skripsi itu adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam melakukan penelitian yang sistematis. Melalui proses ini, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama masa studi mereka. Lebih dari itu, skripsi juga bertujuan untuk menyumbangkan pengetahuan baru atau solusi terhadap berbagai masalah yang ada di bidang keilmuan terkait. Dengan menyelesaikan skripsi, mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis dan analitis, serta menghasilkan karya ilmiah yang tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan penerapan praktis di masyarakat. Dengan demikian, skripsi bukan hanya sekedar tugas akhir, tetapi juga menjadi sarana bagi mahasiswa untuk berkontribusi secara nyata di bidang keilmuan yang mereka geluti. Bisa lanjut?
Saya Asana Nadia Nuraini dengan NIM 2404130095 akan menjelaskan tentang pentingnya skripsi dalam memberikan kontribusi terhadap bidang keilmuan. Skripsi penting karena memberikan kontribusi baru dalam bidang keilmuan melalui penelitian yang dilakukan mahasiswa. Dalam skripsi, mahasiswa mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan memperkenalkan perspektif atau temuan baru. Hal ini memperkaya pengetahuan di bidang tersebut, bisa menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya, serta membantu menyelesaikan masalah nyata di masyarakat. Melalui skripsi, mahasiswa tidak hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga membantu memperkuat dasar keilmuan yang mungkin bermanfaat untuk riset atau inovatif berikutnya. Dengan adanya kontribusi ini, pengetahuan di bidang tertentu terus berkembang dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Selanjutnya, kode etik publikasi ilmiah. Mahasiswa harus memenuhi kode etik penelitian yang meliputi aplikasi fundamental prinsip-prinsip aktivitas penelitian ilmiah dalam membuat skripsi, yaitu jujur, objektif, integritas, hati-hati, terbuka, menghargai hak intelektual, rahasia, tidak diskriminatif, melindungi subjek manusia dan hewan, dan yang terakhir publikasi yang bertanggung jawab. Mematuhi kode etik publikasi ilmiah penting untuk menjaga integritas penelitian. Etika ini memastikan penelitian yang dihasilkan dapat dipercaya, tidak menimbulkan dampak negatif bagi subjek atau masyarakat, dan mendukung keadilan serta kesetaraan dalam proses ilmiah. Selain itu, dengan etika yang baik, kredibilitas mahasiswa sebagai peneliti akan semakin diakui. Selanjutnya, saya Naila Zilkamala dengan NIM 2404130100 akan menjelaskan tentang struktur skripsi. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini mengurai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Yang kedua, ada kajian pustaka. Kajian pustaka ini menyajikan teori-teori atau hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Ketiga adalah metode penelitian. Memaparkan metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, populasi dan sampel, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Yang keempat adalah hasil dan pembahasan, yang menyajikan hasil penelitian dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi, serta membahasnya dengan menghubungkan hasil dengan teori yang ada. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran, merangkum temuan penelitian serta memberikan rekomendasi atau saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, pendahuluan ini memuat latar belakang masalah yang berisi pernyataan dan argumentasi tentang fenomena yang diteliti. Selanjutnya, rumusan masalah, yang merupakan substansi dari permasalahan yang diteliti. Rumusan masalah dinyatakan dengan kalimat tanya. Kemudian, tujuan penelitian, berisi jawaban atas rumusan masalah. Selanjutnya, manfaat penelitian, berisi kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian berupa manfaat akademis dan manfaat praktis. Yang terakhir adalah sistematika penulisan, berisi penjelasan dari setiap bab dalam skripsi. Oke, selanjutnya kajian pustaka dan landasan teori. Sebelumnya kenalin nama aku Muhammad Farhan dengan NIM 2404130092. Yang pertama itu kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan peninjauan terhadap literatur atau penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Kajian pustaka membantu penelitian dalam memahami perkembangan terkini dari topik yang diteliti dan mengidentifikasi kesenjangan yang dapat diisi oleh penelitian. Kajian pustaka ini penting juga untuk menghindari pengulangan penelitian yang sudah ada dan untuk menunjukkan kontribusi penelitian baru terhadap pengetahuan yang ada. Lalu yang kedua itu landasan teori. Landasan teori ini merupakan kumpulan dari teori atau konsep yang mendasari penelitian. Teori ini menjadi alat analisis dalam membahas hasil penelitian. Lalu selanjutnya kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini
adalah alur logis yang menjelaskan hubungan antara variabel penelitian dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Kerangka berpikir ini membantu memandu penelitian agar tetap fokus pada tujuan. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama itu adalah pendekatan dan desain penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam peneliti ini berupa kualitatif, kuantitatif, atau campuran, serta desain penelitian yang mendukung tujuan penelitian. Untuk pendekatan kualitatif itu untuk menggali pemahaman mendalam tentang fenomena melalui data numerik, seperti wawancara, observasi, dan analisis teks. Lalu untuk kuantitatif itu menggunakan data numerik dan analisis statistik untuk menguji hipotesis. Lalu untuk campuran itu adalah gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Lalu yang kedua itu adalah populasi dan sampel. Populasi dan sampel ini menjelaskan siapa yang menjadi objek penelitian atau populasi, dan bagaimana sampel dipilih dari populasi tersebut. Lalu yang ketiga, teknik pengumpulan data. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data ini seperti wawancara, kuesioner, observasi, ataupun eksperimen. Lalu yang terakhir itu adalah teknik analisis data. Cara yang digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan itu bisa berupa analisis statistik atau deskriptif kualitatif. Untuk analisis statistik itu digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk mengolah dan menganalisis data numerik. Tujuannya adalah untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan berdasarkan data. Lalu untuk analisis deskriptif kualitatif itu berfokus pada pengolahan dan pemahaman data non-numerik, seperti teks, wawancara, atau observasi. Tujuannya adalah untuk menggali makna, pola, dan tema dalam data. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Lur Pangaribo. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dalam pembuatan skripsi. Untuk yang pertama ada penyajian hasil. Penyajian hasil itu data yang kita peroleh dari penelitian disajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun deskripsi naratif. Penting bagi kita untuk menyajikan data ini secara jelas dan sistematis, sehingga mudah dipahami dan mendukung analisis yang mendalam. Selanjutnya ada pembahasan. Dalam bagian ini, hasil penelitian akan didiskusikan dan dibandingkan dengan teori atau penelitian sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apakah hasil yang kita temukan mendukung atau bertentangan dengan hipotesis atau teori yang menjadi dasar penelitian. Yang ketiga adalah mengaitkan dengan rumusan masalah. Hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah memastikan hasil yang dibahas ini benar-benar menjawab pertanyaan penelitian kita, dan juga sesuai dengan rumusan masalah yang telah kita sampaikan di awal penelitian. Next. Selanjutnya ada hasil data. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah memilih format yang sesuai. Untuk penyajian data, kita perlu memilih format yang relevan dengan tipe data yang kita tampilkan. Misalkan gunakan grafik untuk menunjukkan tren atau tabel ketika ingin membandingkan angka secara detail. Selanjutnya adalah menyusun secara sistematis. Data yang didapat harus disusun secara sistematis dalam urutan atau kategori yang logis, seperti berdasarkan variabel, waktu, atau pengelompokan lain. Dengan begitu, data lebih mudah dipahami oleh audiens atau pembaca kita. Terakhir adalah menjelaskan setiap data. Berikan penjelasan singkat dan jelas untuk setiap data atau visualisasi yang ditampilkan. Hal ini penting agar pembaca dapat menangkap informasi inti dari hasil penelitian kita tanpa kebingungan. Lalu yang selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Martino Otniel Hartono dengan NIM 2404130096. Yang pertama adalah kesimpulan. Di bagian kesimpulan pada sebuah skripsi harus berisi tentang ringkasan dari hasil penelitian yang telah dibahas. Kesimpulan juga harus bisa menjawab tujuan dan rumusan masalah penelitian, dan tidak boleh ada sebuah informasi baru di dalam sebuah kesimpulan.
Pada bagian kesimpulan skripsi, penulis menyampaikan ringkasan dari hasil penelitian dengan merujuk pada tujuan dan rumusan masalah yang telah ditetapkan di awal. Kesimpulan berfungsi untuk menegaskan temuan utama yang telah dibahas dalam penelitian tanpa menambahkan informasi baru. Bagian ini menyajikan jawaban singkat dan padat terhadap pertanyaan penelitian serta meringkas hasil yang mendukung hipotesis atau argumen utama. Kesimpulan yang baik akan membantu pembaca memahami inti dari penelitian tanpa harus membaca keseluruhan isi skripsi. Contoh dalam kesimpulan adalah jika penelitian bertujuan untuk mengukur efektivitas suatu metode pembelajaran, kesimpulan akan menyatakan apakah metode tersebut terbukti efektif atau tidak berdasarkan data yang telah dianalisis. Lalu yang kedua adalah saran. Bagian saran dalam sebuah skripsi harus bisa memberikan rekomendasi untuk penelitian lanjutan atau juga implementasi hasil penelitian dalam praktek. Saran juga bisa mencakup perbaikan metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Saran dalam skripsi memberikan rekomendasi terkait penelitian selanjutnya dan juga implikasi dari hasil penelitian bagi praktik di dunia nyata. Saran dapat berupa ide untuk penelitian lanjutan, seperti memperluas cakupan atau menambahkan variabel lain untuk memperkaya hasil. Selain itu, saran juga dapat mencakup penerapan temuan penelitian dalam praktik. Misalnya mengadopsi metode yang terbukti efektif di lingkungan lain atau diimplementasikan oleh praktisi yang berkepentingan. Bagian ini menunjukkan bagaimana hasil penelitian dapat bermanfaat di luar konteks akademik. Contoh dalam saran adalah jika penelitian menemukan bahwa metode interaktif meningkatkan pemahaman mahasiswa, penulis bisa merekomendasikan guru untuk menerapkan metode tersebut di kelas atau mendorong penelitian lebih lanjut untuk melihat efek metode ini pada berbagai kelompok siswa. Bagian kesimpulan dan saran ini sangat penting karena menutup penelitian dengan memberi pembaca pemahaman yang jelas tentang hasil penelitian dan relevansi praktisnya. Next. Lalu contoh isi laporan skripsi. Bagian awal laporan skripsi. Yang pertama adalah sampul atau hardcover. Sampul atau hardcover adalah sampul luar yang memuat judul skripsi, nama mahasiswa, nomor mahasiswa, logo institusi, nama program studi, dan tahun penyelesaian. Dan yang kedua adalah halaman judul. Halaman adalah halaman yang sama dengan sampul depan, biasanya berisi judul skripsi, nama mahasiswa, nomor mahasiswa, nama institusi, fakultas, dan tahun. Yang ketiga adalah persetujuan pembimbing. Berisi pernyataan bahwa pembimbing telah menyetujui skripsi untuk diuji, dilengkapi tanda tangan pembimbing dan tanggal persetujuan. Yang keempat adalah pengesahan tim penguji. Berisi pernyataan pengesahan dari tim penguji yang menyatakan skripsi telah memenuhi persyaratan akademik, dilengkapi tanda tangan tim penguji dan tanggal pengesahan. Yang kelima adalah pernyataan keaslian. Berisi pernyataan dari mahasiswa bahwa skripsi ini benar-benar hasil karyanya sendiri dan bukan hasil plagiasi. Yang keenam adalah moto dan persembahan. Merupakan halaman opsional yang berisi moto hidup atau pesan singkat serta persembahan skripsi kepada pihak-pihak tertentu, seperti keluarga atau teman. Yang ketujuh, abstrak dalam bahasa Indonesia dan juga Inggris. Berisi ringkasan singkat mengenai tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan dari skripsi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang kedelapan adalah prakata. Berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi. Yang kesembilan, daftar isi.
menyajikan daftar seluruh bab dan subbab beserta nomor halamannya untuk memudahkan pembaca. Yang ke-10 adalah daftar gambar. Menyajikan daftar gambar yang digunakan dalam skripsi beserta nomor halaman. Yang ke-11 adalah daftar tabel. Menyajikan daftar tabel yang digunakan dalam skripsi beserta nomor halaman. Yang ke-12 adalah daftar istilah. Menyajikan daftar istilah atau singkatan yang digunakan dalam skripsi untuk membantu pemahaman pembaca. Terima kasih. Lalu selanjutnya perkenalkan nama saya Stephen Bong dengan NIM 2404 130097. Contoh isi laporan skripsi. Bagian utama laporan skripsi. Bab 1 pendahuluan. Bab ini berisi uraian tentang latar belakang atau justifikasi ilmiah dan permasalahan yang akan diteliti. Alasan penelitian tersebut perlu diungkapkan melalui pemaparan fenomena nyata yang ditemui peneliti, penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait fenomena tersebut, serta kesenjangan yang terjadi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang seharusnya menurut kajian peneliti, serta state of the art penelitian. Bab ini perlu dicantumkan tujuan khusus penelitian, manfaat penelitian, keutamaan penelitian, temuan yang ditargetkan, dan kontribusi penelitian terhadap ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu pengusul. Secara sistematis, pendahuluan terdiri atas 1.1 latar belakang. Berisi penjelasan mengenai alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam topik skripsi menarik, penting, dan perlu diteliti. 1.2 batasan masalah, bila ada. Batasan masalah membantu memperjelas fokus penelitian dengan menyatakan aspek-aspek mana yang akan dibahas dan mana yang tidak akan dibahas. 1.3 Perumusan masalah. Berisi perumusan masalah yang ditulis secara singkat, padat, dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. 1.4 Tujuan penelitian. Berisi tentang upaya penyelesaian masalah atau mengetahui, menganalisis, menghitung, memastikan parameter-parameter yang relevan dengan topik tulisan. Tujuan harus terjawab di dalam abstrak, pembahasan, maupun simpulan. 1.5 Manfaat penelitian. Berisi uraian tentang faedah yang diharapkan dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun dari sisi penerapannya. Manfaat dapat bersifat teoritis maupun praktis. 1.6 Kebaruan penelitian. Berisi uraian yang menunjukkan perbedaan dan atau perbaikan dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Untuk skripsi, penulis dapat menunjukkan kebaruan dari segi konsep, metode, ilmu, dan teknologi. Lalu ada bab 2, kajian pustaka. Pada bab ini, peneliti mengulas berbagai teori, konsep, hasil penelitian terdahulu, dan referensi yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan utama dari kajian pustaka adalah memberikan landasan teoritis dan memperkuat argumen penelitian dengan referensi yang sudah ada. Bab ini menunjukkan posisi penelitian saat ini di tengah penelitian-penelitian sebelumnya, serta kontribusi yang akan diberikan oleh penelitian baru ini. 2.1 Tinjauan pustaka. Di bagian ini, peneliti memaparkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. 2.2 Landasan teoritik. Di bagian ini, peneliti menguraikan konsep-konsep dan teori-teori yang digunakan untuk membangun argumen dan mendukung hipotesis atau asumsi penelitian. 2.3 Kerangka berpikir, bila ada. Kerangka berpikir adalah bagian yang menggambarkan alur pemikiran peneliti dalam menghubungkan berbagai konsep dan variabel penelitian. 2.4 Hipotesis teoritis, bila ada. Hipotesis teoritis adalah bagian yang berisi penyataan dugaan atau asumsi mengenai hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian berdasarkan landasan teori yang ada. Lalu lanjut ke bagian utama laporan skripsi, yaitu bab 3 metode penelitian. Di bab ini, peneliti menjelaskan secara rinci pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Bab ini sangat penting karena memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian sendiri terbagi menjadi 3.1 pendekatan, jenis, dan prosedur penelitian. 3.2 lokasi dan waktu penelitian. 3.3 subjek penelitian atau sampel dan populasi. 3.4 variabel penelitian dan definisi operasional bila ada. 3.5 hipotesis statistik bila ada. 3.6 data dan sumber data. 3.7 teknik pengumpulan data. 3.8 teknik keabsahan data. 3.9 teknik analisis data. 3.10 etika penelitian bila ada. Lalu lanjut ke bagian utama laporan skripsi
yang terdiri dari bab 4 hasil dan pembahasan. Di bab ini, peneliti menyajikan temuan penelitian atau hasil dan menganalisisnya dalam konteks teori atau konsep yang sudah dibahas pada bab kajian pustaka. Bab ini merupakan inti dari laporan penelitian, karena berisi informasi yang menjawab tujuan dan rumusan masalah penelitian. Lalu bab 5, penutup. Bab ini berisi ringkasan dari keseluruhan penelitian, serta memberikan simpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Penutup adalah bagian terakhir yang menyampaikan poin-poin penting dan memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut atau aplikasi praktis dari temuan penelitian. Penutup sendiri terdiri dari 5.1 simpulan dan 5.2 saran. Lalu ada bagian akhir laporan skripsi, yang terdiri dari 1 daftar pustaka, 2 lampiran biodata penulis, 3 lampiran SK pembimbing, 4 lampiran SK penguji, 5 lampiran lainnya bila diperlukan, seperti izin, etik, dan lain sebagainya. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya sekali lagi, nama saya Muhammad Rafat Rohim dengan NIM 2404130098. Saya akan menjelaskan format dalam penulisan skripsi. Yang pertama, margin. Margin yaitu jarak antara batas tepi teks dengan kertas. Margin yang biasa digunakan dalam penulisan skripsi adalah 433, yaitu kiri 4, kanan 3, atas 3, dan bawah 3. Jenis dan ukuran. Jenis huruf yang biasa digunakan dalam penulisan skripsi adalah menggunakan Times New Roman. Dan bagian hurufnya, pada bagian isi, nama mahasiswa dan NIM, menggunakan ukuran 12. Untuk judul, menggunakan ukuran 14. Dan untuk bagian catatan kaki, menggunakan ukuran 10. Jarak baris dan perataan. Jarak baris untuk penulisan skripsi adalah 1,5. Jarak antara judul bab dan judul subbab, antara subbab dan judul anak subbab, dan lainnya diketik menggunakan 3 spasi. Dan pada bagian perataan teks yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah rata kiri kanan. Bagian penomoran. Penomoran yang dipakai dalam penulisan skripsi adalah pada bab menggunakan angka Romawi, subbab menggunakan angka Arab, halaman awal seperti abstrak dan kata pengantar menggunakan angka Romawi kecil, sedangkan isi utama skripsi menggunakan angka Arab. Selanjutnya, pada bagian tabel dan gambar diberi nomor mengikuti bab, misalnya tabel 1.1 di bab 1 atau gambar 2.3 di bab 2. Penomoran yang konsisten dapat membantu mencegah kerapian dan kemudahan dalam proses membaca. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reza. Oke, baik. Izin memperkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Ersa Aditya Pratama dari Program Studi Teknik Informatika dengan NIM 2404130091. Dan pada bagian kali ini saya akan menjelaskan tentang penulisan daftar pustaka yang benar untuk membuat skripsi. Nah, dari UNES sendiri itu menggunakan dari buku. Format penulisan daftar pustaka dari buku itu hal-hal yang perlu dicantumkan dalam penulisan referensi yang bersumber dari buku, yaitu nama penulis, editor, penyusun, atau institusi yang bertanggung jawab. Tahun buku dipublikasikan, judul buku dan subjudul, seri buku tersebut atau volume buku bila ada, edisi, penerbit, tempat diterbitkan, dan halaman buku yang digunakan sebagai referensi bila ada. Lalu untuk tesis, skripsi atau disertasi, itu ada referensi yang bersumber dari tesis atau disertasi, perlu mencantumkan nama penulisan, tahun publikasi, judul, tesis, skripsi atau disertasi, tujuan dan tipe, serta nama pemberi gelar tersebut. Next. Lalu untuk UNES sendiri itu menggunakan APA, American Psychological Association, sebagai pedoman penulisan daftar pustaka.
Nah, untuk contoh penulisan dengan format APA dari sumber buku ini terdiri dari nama penulis untuk awalnya, lalu tahun, lalu judul buku, lalu edisi jika ada, dan penerbit. Untuk contohnya, Kasali, R, titik 2018, titik The Great Shifting, Jakarta, Gramedia, Pustaka Utama. Lalu untuk contoh penulisan dengan format APA dari sumber artikel, itu contohnya itu ada Setiadi UN 2022 berawal dari nama, lalu tahun, lalu judul, dan lalu Wistara Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra. Oke, next. Nah, lalu ada contoh penulisan daftar pustaka dari jurnal ilmiah. Kalau dari jurnal ilmiah ini sendiri berawal dari nama penulis, lalu ada tahun, lalu ada judul artikel, lalu ada volume, nomor, halaman, dan URL. Contohnya ada Nguyen T. Kim 2023, judulnya The Role of Technology in Education dari Journal of Educational Technology, volume 10, dan ini alamat URL-nya. Dan lalu ada yang terakhir, contoh penulisan daftar pustaka dari website yang terpercaya. Dan kalau dari web yang terpercaya itu juga sama, berawal dari nama penulis, tahun, tanggal, judul artikel, nama website, dan URL. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai nama, tahun tanggal, laporan tahunan pendidikan nasional itu sebagai judul, lalu nama website dan URL dicantumkan di bawahnya. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8, topik tata cara penulisan skripsi. Jika ada kurang dalam berpendapat ataupun menyampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.